Baiklah, saya Fadila Sudaningsi akan membahas soal yang pertama, yaitu apakah 2 membagi 0? Mengapa? Akan kita buktikan 2 membagi 0 sama dengan dapat K, di mana K merupakan bilangan bulat. Nah, dan ingatlah bahwa definisi dari A membagi 0 adalah adanya bilangan bulat K, sehingga B sama dengan A dikali K dengan A dan B bilangan bulat. Jadi kita ubah menjadi 0 sama dengan 2 dikali K. Agar kedua ruas sama nilainya, maka K kita ubah menjadi 0, sehingga 0 sama dengan 2 dikali 0 adalah 0, sehingga 2 membagi 0 adalah 0. Dari sini kita dapat membuktikan bahwa 2 membagi 0 iya. Soal yang kedua, apakah A membagi 0? Mengapa? Akan kita buktikan A membagi 0 sama dengan K adalah bilangan bulat. Dari definisi kita dapat mengubah 0 sama dengan A dikali K. Agar kedua ruasnya sama, kita mengubah K sama dengan 0. Maka 0 sama dengan A dikali 0. Sehingga A membagi 0 sama dengan 0. Dari apakah A membagi 0? Iya. Soal yang ketiga yaitu apakah 0 membagi 0? Maka kita buktikan dengan definisi 0 dengan 0 dikali suatu K dengan K bilangan bulat. Nah, untuk 0 sama dengan 0 dikali K itu memenuhi. Cuman karena di dalam konteks pembagian 0 per 0 itu sama dengan tidak terdefinisi, maka untuk 0 membagi 0 membagi 0 tidak. Soal yang keempat yaitu apakah 1 membagi A dan mengapa? Kita buktikan dengan 1 membagi A sama dengan adanya suatu M, di mana M merupakan bilangan bulat. Nah, dari definisi kita dapat mengubah A sama dengan 1 dikali M. Nah, agar ruas kiri dan kanan sama, maka M sama dengan A. Sehingga 1 membagi A sama dengan A. Dan apakah 1 membagi A? Iya. Soal yang terakhir yaitu apakah A membagi A? Mengapa? Kita buktikan dengan A membagi A sama dengan terdapat N, di mana N merupakan bilangan bulat. Dan dari definisi kita dapat mengubahnya A sama dengan A dikali N. Agar ruas kiri dan kanannya sama, maka N sama dengan 1. Sehingga A membagi A sama dengan 1. Dan apakah A membagi A? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat keterbagian. Yang pertama yaitu sifat A membagi A atau disebut juga dengan sifat refleksif atau sifat pencerminan. Kita akan buktikan berdasarkan definisi keterbagiannya, maka sifat A membagi A ini akan menghasilkan suatu bilangan K, di mana K ini merupakan elemen bilangan bulat juga. Sehingga A sama dengan A dikali K. Agar kedua sisi kanan, kiri dan kanannya itu sama, maka nilai K akan bersama dengan 1. Nilai K-nya akan sama dengan 1. Nah, contoh sifat yang pertama ini, kita misalkan nilai A-nya itu sama dengan 5. Maka A membagi A, 5 membagi 5, nilainya akan bernilai 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat keterbagian yang nomor 2. Sifat yang kedua dikatakan jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C atau disebut juga dengan sifat transitif. Nah, akan dibuktikan berdasarkan definisi pertama, kita misalkan A, B, dan C itu merupakan elemen bilangan bulat. Nah, untuk A membagi B akan menghasilkan suatu bilangan K, di mana K ini merupakan elemen bilangan bulat juga. Sehingga demikian, B sama dengan A dikali K yang merupakan elemen bilangan bulat. Nah, B sama dengan A dikali K ini kita buat menjadi persamaan pertama. Selanjutnya, untuk B membagi C, itu akan menghasilkan bilangan L, di mana bilangan L ini juga merupakan elemen bilangan bulat. Sehingga demikian, C sama dengan B dikali L. Nah, berdasarkan persamaan 1, kita akan substitusikan nilai B ini ke C tadi. Di sini dikatakan B sama dengan A dikali K. Oleh karena itu, C sama dengan A dikali K dikali L. Nah,
karena dia bersifat perkalian, kita akan distributifkan sehingga C sama dengan A buka kurung K dikali L tutup kurung. Dari K dengan L ini, K kali L ini, kita akan misalkan mereka ini K kali L ini sebuah bilangan bulat M. Sehingga berdasarkan definisi, C sama dengan A dikali M, sama artinya jika disamakan dengan sifat keterbagian, definisi keterbagian, itu sama artinya dengan A membagi C. Oke, untuk contohnya di sini kita misalkan A 2, B 4, dan C sama dengan 8. Nah, A membagi B, yaitu 2 membagi 4, dan B membagi C, 4 membagi 8. Karena 2 membagi 4 dan 4 membagi 8, maka A membagi C, 2 membagi 8, hasilnya akan sama artinya. Oke, untuk sifat keterbagian yang ketiga dikatakan, jika A membagi B, maka A membagi B dikali C. Akan dibuktikan, berdasarkan definisi 1 kita misalkan A, B, dan C adalah suatu elemen bilangan bulat. Untuk A membagi B akan menghasilkan suatu bilangan K, di mana K ini merupakan elemen bilangan bulat. Sehingga demikian, B sama dengan A dikali K. Nah, maka B dikali C akan kita substitusikan nilai dari B ini ke perkalian B kali C. Sehingga B dikali C sama dengan A dikali K dikali C. Nah, kita distributif sehingga A buka kurung K dikali C. Kita misalkan K dikali C ini adalah bilangan P, di mana bilangan P ini juga merupakan elemen bilangan bulat. Sehingga berdasarkan definisi keterbagian, BC sama dengan A dikali P sama artinya dengan A membagi BC. Sehingga sifat ini terbukti benar. Nah, untuk contoh sifat ketiga ini, kita dapat misalkan nilai A-nya itu 3, B-nya 6, dan nilai C-nya 4. Karena A membagi B sama dengan 3 membagi 6, maka untuk A membagi BC sama dengan 3 membagi 6 dikali 4 sama dengan 3 membagi 24. Halo, kenalin, nama aku Zahratul Ahya Henry, bisa dipanggil Ahya, dari jurusan Matematika. Akan menjelaskan tentang konsep keterbagian nomor 4. Nah, kita akan membuktikan bahwasannya jika A membagi B dan B itu tidak boleh sama dengan 0, maka mutlak A lebih kecil daripada mutlak A kecil sama dengan mutlak B. Nah, A membagi B menurut dari definisi pembagian, B sama dengan A dikali sembarang bilangan bulat, yaitu K, di mana K itu juga bilangan bulat. Nah, untuk itu kita misalkan dengan mutlaknya itu di kedua ruas, di mana mutlak B sama dengan mutlak A dikali K dimutlakan. Nah, selalu kita pisah masing-masing dari mutlak A dan K, sehingga mutlak B sama dengan mutlak A dikali mutlak K. Dan K itu lebih besar daripada 1. Kenapa? Karena B itu tidak boleh sama dengan 0. B itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga bilangan mutlak itu pasti positif terus kan, dan itu pasti lebih dari 1. Kalau B-nya 0, dia itu tidak akan menghasilkan suatu bilangan. Jadi K-nya itu pasti lebih besar daripada 1. Karena K, mutlak K itu lebih besar daripada 1, kan kita mau buktikan A lebih kecil daripada B nih. Nah, A lebih kecil daripada nih B-nya ini, mutlak A dikali mutlak K. Nah, di mana mutlak A dikali mutlak A dikali mutlak K itu adalah mutlak B, sehingga terbukti mutlak A lebih kecil daripada mutlak B. Kita kasih contohnya ya. Contohnya A 3 dan B itu 9. Nah, 3 membagi 9 itu adalah 3, maka terbukti mutlak 3 lebih kecil daripada mutlak 9. Terima kasih. Baik, saya Lisa Benovi akan menjelaskan sifat-sifat keterbagian yang kelima. Sebelumnya kita misalkan A, B, C adalah bilangan bulat, elemen bilangan bulat. Dan sifat kelima dikatakan jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi BX ditambah CY untuk setiap X dan Y adalah sembarang bilangan bulat.
kita buktikan. Sebelum kita membuktikan, kita ambil A dan B dan C adalah elemen bilangan bulat dengan A membagi B dan A membagi C. Akan dibuktikan bahwa A membagi BX ditambah CY untuk setiap M dan N adalah elemen bilangan bulat. Pertama, kita bergerak dari sini. A membagi B akan menghasilkan suatu bilangan, kita misalkan dengan K, di mana K juga elemen bilangan bulat. Dengan bentuk lain, kita juga dapat tulis dengan B sama dengan A dikali K. Itu kita bikin kepersamaan pertama. Dan yang kedua yaitu A membagi C akan menghasilkan bilangan, suatu bilangan yaitu L, di mana L juga bilangan bulat. Kemudian kita tulis dengan bentuk lain yaitu C sama dengan A dikali L. Itu kita namakan dengan persamaan kedua. Kemudian dari persamaan pertama dan kedua dapat kita peroleh dari BX ditambah CY sama dengan kita masukkan nilai B dari persamaan pertama tadi ke sini, sehingga A dikali K dikali dengan X. Kemudian ditambah dengan C kita masukkan dari persamaan kedua yaitu AL, sehingga AL dikali Y. Kemudian kita keluarkan nilai A buka kurung K dikali X ditambah L dikali Y tutup kurung, dimana ini masih elemen dari bilangan bulat. Kemudian kita dapat memisalkan dari K dikali X ditambah L dikali Y sama dengan P, dimana P juga bilangan bulat, sehingga kita dapat BX ditambah CY itu sama dengan A dikali P, dimana bentuk ini juga dapat kita katakan dengan bentuk A membagi BX ditambah CY, sehingga sifat kelima itu terdefinisi dengan baik. Oke, kita masuk ke contoh untuk sifat yang kelima, yaitu kita misalkan kita ambil nilai dengan A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 6, X sama dengan 3, dan Y itu sama dengan 2. Karena 2 membagi 4 dan 2 membagi 6, maka 2 membagi 4 dikali 3 ditambah 6 dikali 2 itu sama artinya dengan 2 membagi 24. Baik, saya akan melanjutkan pembuktian. Apabila A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B ditambah C, A membagi B kurang C, dan A membagi B dikali C. Pertama, berdasarkan dari definisi bilangan bulat, berdasarkan definisi pembagian A membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan K kali A. Disebut dengan persamaan 1. A membagi C, berdasarkan definisi pembagian, maka terdapat bilangan bulat M sehingga C sama dengan M dikali A. Kita masukkan ke dalam persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa yang pertama B ditambah C sama dengan K dikali A ditambah M dikali A sama dengan K ditambah M dikalikan dengan A, berarti A membagi B ditambah C. Yang kedua, B dikurang C sama dengan K dikali A dikurang M dikali A sama dengan K dikurang M dikalikan dengan A, berarti A membagi B kurang C. Dan yang ketiga, B dikali C sama dengan K dikali A dikali M dikali A sama dengan K dikali M dikalikan dengan A, berarti A membagi B C. Sekian. Baik, kita masuk ke contoh untuk sifat yang keenam, yaitu kita ambil nilai A sama dengan 3, B sama dengan 9, dan C sama dengan 6. Karena 3 membagi 9 dan 3 membagi 9 dikurang 6 untuk kasus yang pengurangan sama dengan 3 membagi 3, maka 3 membagi 6. Lalu untuk kasus yang kedua itu 3 membagi 9 dan 3 membagi 9 ditambah 6 atau sama dengan 3 membagi 15, maka 3 membagi 6 juga.
dan B membagi A, maka mutlak A sama dengan mutlak B. Kita akan buktikan. Kita tahu dari definisi bilangan bulat bahwa jika A membagi B, maka B sama dengan A dikali sembarang bilangan bulat, yaitu K, di mana K itu bilangan bulat juga. Dan B membagi A adalah A sama dengan B dikali sembarang bilangan bulat, di mana M juga merupakan bilangan bulat. Nah, kita masukin, kan B sama dengan A dikali K nih. Kita masukin B sama dengan A-nya, kita masukin ini B dikali M. Jadi B dikali M dikali K. Nah, B sama dengan B, ini kan luasnya di sini. Sifat dari asosiatif itu kan tanda kurungnya bisa dipindah nih. Jadi B sama dengan B buka kurung M dikali K tutup kurung. Nah, B-nya kan bisa kita pindahin ke kiri sehingga B per B itu adalah 1. Jadi 1 sama dengan M dikali K. Nah, dan M itu sama dengan 1 per K. Dari hal ini kita tuh terdapat dua kasus di mana M sama dengan K sama dengan 1 atau M sama dengan K sama dengan min 1. Misalkan M sama dengan K sama dengan 1, maka A sama dengan B sehingga mutlak A sama dengan mutlak B. Dan untuk kasus yang kedua, M sama dengan K sama dengan min 1, maka A sama dengan min B dan B sama dengan min A. Maka mutlak A sama dengan mutlak min B. Karena mutlak itu selalu positif, maka mutlak A sama dengan mutlak B. Contohnya adalah A sama dengan 5 dan B sama dengan 5 juga. Jadi 5 membagi 5 sama dengan mutlak A sama dengan mutlak 5 membagi mutlak 5, yaitu sama dengan 1. Baiklah, perkenalkan nama saya Linur Jana dengan NIM 2303110713 dari Prodi S1 Matematika Universitas Riau, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema ke-8 dari relasi keterbagian, yang mana teorema di sini mengatakan jika A dapat membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka B per A dapat habis membagi B. Nah, kita ingat kembali tentang definisi dari keterbagian sendiri, yaitu dijelaskan bahwa definisinya A, B terdapat pada atau elemen dari bilangan bulat, yang dimana A dapat membagi B yang mengakibatkan terjadinya K di elemen K di Z sendiri atau di elemen bilangan bulat sendiri, yang merupakan hasil dari perkalian A kali K sama dengan B. Kita dapat membawanya pada materi ini, yaitu pembuktiannya. Jika A dapat membagi B, maka terdapat K di elemen Z atau pada Z, sehingga B merupakan hasil perkalian dari A kali K. Nah, kita bawa materinya pada di sini, yaitu yang mengakibatkan atau menghasilkan, maka B dapat dibagi A menghasilkan K. Nah, kita tahu bahwa K itu berada pada bilangan bulat sendiri, maka dapat dibuktikan bahwa K dapat membagi B. Nah, di sini K dapat membagi B atau B per A dapat membagi B. Kita bawa pada contohnya. Contohnya sendiri adalah misalkan A-nya itu adalah 4 dan B-nya adalah 8. Karena 4 habis atau dapat membagi 8, maka 8 per 4 atau B per A
yaitu hasilnya 3, maka 3 dikali 2 yang merupakan C dapat membagi 9 dikali 2 yaitu 6/18. Sedangkan